Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 16. Di awal video ini, Mujin yang kesal karena terus ditentang pun menuturkan, "Oh, sejauh yang aku tahu, apa yang Bedarulai lakukan bukan hanya memotong rambutnya kan? Jika alasan untuk memotong rambutnya adalah untuk melepas penderitaan seseorang yang berusaha membuat dirinya terlihat baik di mata orang lain. Kalau begitu, bukankah kita seharusnya memotong seluruh rambut yang ada di tubuh kita? Artinya, alis, kumis, bahkan jenggot. Kalau begitu, sepertinya ada banyak orang di sini yang harus mencukur jenggot mereka kan?" Tentu saja perkataan Mujin membuat Abot dan Mong Hyun-gong tak bisa berkutik. Ditambah lagi, Mujin melanjutkan, jika kita melihat potret Buddha Dharma, dia hanya memotong sebagian rambut atasnya. Dia masih memiliki rambut di samping dan juga di belakang kepalanya. Dia juga masih punya alis, kumis, dan jenggot. Yang penting adalah kita memutus keterikatan kita pada keinginan duniawi. Apa penampilan kita itu penting? Mendengar hal itu, Abot dan Mong Hyun-gong yang mulai terhasut dengannya pun terdiam berpikir. Apakah benar begitu? Memang benar bahwa dia hanya memotong rambut bagian atasnya, seperti yang dikatakan oleh Mujin. Meski dia tak mencukur semuanya, dia memotong bagian samping dan juga belakang rambutnya, bahkan mengukir swastika. Gaya rambut itu memang jelek menurut dunia luar. Lalu saat mereka berdua berpikir seperti itu, Grandmaster Hyun-gong tertawa menuturkan, "Ho, apa yang akan kau lakukan? Ketua Istana Kedisiplinan. Aku juga tak punya niatan untuk memotong seluruh rambutku." Mong Hyun-gong pun menggelengkan kepalanya membalas, "Hais, asalkan dia tak menumbuhkan rambutnya lebih dari itu, aku mengizinkannya." Mujin yang merasa telah menangkan argumennya pun tersenyum menimpali. Dimengerti, Ketua Istana Kedisiplinan. Pada saat itu, Mong Hyun-gong yang tak akan mengalah untuk memotong jenggotnya sendiri, pada akhirnya dia menyerah dan mengizinkan gaya rambut tersebut. Lalu, perawatan pada hari itu pun berakhir. Keesokan harinya, saat latihan fajar, Mujin pun membuat heboh suasana di sana. Mujin, apa-apaan rambutmu itu?" Mujin membalas, "Oh, aku mendapatkan izin dari Ketua Istana Kedisiplinan." Tentu saja perkataan Mujin sontak membuat Bewang terkejut. Ketua Istana Kedisiplinan mengizinkannya? Dia sungguh mengizinkan itu? Ya, fakta bahwa kau masih hidup saja itu sudah jadi keajaiban tersendiri. Baiklah, jika dia mengizinkan, pasti tidak ada masalah. Cepat ikuti latihannya. Kemudian, setelah Beobgang yang bertanggung jawab atas kedisiplinan mengizinkannya, Mong lainnya mulai merasa gembira karena mereka pikir mereka juga bisa melakukannya. Karena saat semua orang memutuskan untuk mengikuti jalan Buddha, mereka masih muda. Jadi mungkin ada beberapa dari mereka yang akan melewati fase memberontak atau hanya ingin mendapat perhatian. Bagi anak-anak itu, gaya rambut Mujin itu penuh dengan kepribadian. Itu juga cukup untuk menginspirasi dan mempengaruhi mereka. Salah satunya adalah Mugung. Hei Mujin, aku juga akan memotong rambutku. Apa alasan yang kau gunakan? Beritahu aku." Mendengar perkataannya, meskipun Mujin merasa jika ia memberitahukan kepadanya, ia tak yakin Mugung akan berhasil karena dua orang yang bertanggung jawab itu. Mujin tak punya pilihan lain selain memberitahunya. Kemudian karena Mujin telah memberitahu alasan miliknya, Mugung yang begitu bersemangat langsung bertanya pada masternya. "Jadi begitu? Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa aku berkomitmen menapaki jalan Buddha. Tidak perlu untuk mencukur semua rambut di kepala aku." Sayangnya, di saat Mugung begitu bersemangat, gaya rambut macam apa yang harus ia coba? Masternya, Mong Hyedam berkata, "Beob Hui, tangkap dia. Aku akan mencukurmu secara pribadi. Kesini kau bocah guandang." Pada akhirnya, rencana Mugung pun jatuh seperti kertas yang terbakar. Meski rambut Mujin akan membawa pengaruh besar pada Shaolin, itu akan terjadi di masa depan yang jauh. Kemudian, hari demi hari pun berlalu, Mujin terus melakukan perawatannya. Pada kondisi tubuh Grandmaster Hyun-gong dalam kondisi kritis, dan setiap bagiannya membutuhkan perawatan.
Tapi jika melakukan hal itu pada saat yang bersamaan di setiap bagian tubuhnya, hal itu akan menyebabkan perawatan itu menjadi bumerang dan membebani tubuhnya. Jadi, Mujin melakukan perawatan seperti dia melakukan latihan rutin. Dia memberikan waktu istirahat setiap bagian tubuh Grandmaster Hyun-Gwang untuk pulih setelah menerima perawatannya. Di hari tertentu, dia akan merawat betis sampai kakinya. Pada hari lainnya, dia akan merawat lutut sampai ke pahanya, lalu pinggang dan punggungnya, kemudian bahu dan juga lengannya. Semuanya dilakukan bersamaan dengan teknik electrical simulation dan juga diathermy treatments milik Mong Hyun-Gong dan Mong Hye-dam. Tapi, peran Mujin sebenarnya bukanlah dokter, melainkan murid kelas ketiga dari kuil Shaolin. Hari itu, setelah perawatannya selesai, Mujin pun berpamitan untuk berlatih. Karena terlepas dari perawatan itu, Mujin tetaplah harus mengunjungi aula Arhat setiap harinya. Bahkan saat itu, Mujin merasa jika Grandmaster Hyun-Gwang dan Beobgeon seperti orang tua yang menyekolahkan anaknya. Ditambah lagi, kondisinya akan lebih nyata jika ia pergi sembari memakan roti. Kemudian, di ruang leader aula Arhat, Mong Hyun-sung memberitahu Mujin jika ada dana tambahan yang akan diberikan ke aula Arhat dari kepala biara. Mujin yang kehirangan pun berkata, Sungguh? Kita akan mendapatkan alat latihan baru dong. Mong Hyun-sung membalas, benar, anggaran ini telah disetujui oleh aula administrasi karena mereka mengakui metode latihanmu. Itu artinya, mulai sekarang, seluruh latihan fisik yang berada di aula Arhat akan mengikuti metode latihanmu. Mendengar hal itu, Mujin yang merasa bangga pun tersenyum berpikir, metode latihanku yang dulunya dianggap gila, akhirnya diakui secara publik. Aku sungguh bangga. Tunggu, jika metode latihanku akan digunakan mulai sekarang, itu artinya... Dengan pikiran seperti itu, Mujin yang penasaran pun bertanya, apa itu artinya? Aku harus mengajari semua orang di aula Arhat. Mong Hyun-sung menggelengkan kepalanya membalas, Hoho, kamu tidak akan menyita waktumu seperti itu. Kau hanya perlu mengajari murid kelas 2 saja untuk menggunakan alat-alatnya. Mujin menimpali, oh kalau begitu, aku bisa melakukan. Namun, belum sempat ia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba saja Mong Hyun-sung menyodorkan kertas kepadanya menyala. Tulislah alat latihan ketambahannya dan detail lainnya di kertas itu. Mendengar hal itu, Mujin yang mengerti maksudnya pun mengangguk berpikir, dengan alat latihan baru, aku seharusnya bisa melakukan lebih banyak latihan modern. Aku merinding kegirangan saat membayangkannya. Iya, apa itu juga mungkin ya? Dengan pikiran seperti itu, Mujin yang penasaran pun bertanya, apa tidak masalah jika aku menulis alat latihan tambahan yang akan digunakan di tempat selain aula Arhat? Mong Hyun-sung membalas, tempat lain? Di mana itu? Mujin menimpali, aku ingin memesan alat latihan untuk kakek. Tentu saja perkataan Mujin sontak membuat Mong Hyun-sung terkejut. Apa? Untuk Grandmaster Hyun-Gwang? Tubuhnya kan masih belum sembuh. Bukankah terlalu berat baginya untuk memulai latihan? Mujin pun menjelaskan, alat latihan itu tidak seperti yang kita gunakan. Itu untuk terapi, dan itu sangat berbeda. Mong Hyun-sung yang mulai penasaran bertanya, jadi ada alat yang seperti itu ya? Ternyata, latihan eksklusif Grandmaster Hyun-Gwang yang Mujin pikirkan adalah Pilates. Di dunia modern, itu terkenal sebagai latihan yang digunakan para wanita untuk menjaga bentuk tubuh mereka. Tapi, Pilates awalnya diciptakan untuk pertahanan perang yang kurang latihan atau rehabilitasi para prajurit yang terluka. Dan itu adalah latihan yang sangat cocok untuk Grandmaster Hyun-Gwang saat ini. Kemudian, setelah terdiam sebentar mendengar penjelasan Mujin, Mong Hyun-sung pun berkata, jika itu untuk latihan Grandmaster Hyun-Gwang, kalau administrasi tidak akan menolaknya, terus saja di sana. Mendengar persetujuannya, Mujin pun bersiap untuk menulisnya sembari berpikir, bagus, aku akan menulis fillet. Lalu alatnya, tunggu, apa itu bisa diciptakan di era ini? Hal seperti foam roller, resistant band, spine corrector, reformer. Kebanyakan alat fillets terbuat dari karet, styrofoam, atau plastik. Tapi material itu tidak mudah ditemukan di era ini. Jadi aku harus mencari penggantinya. Aku tidak yakin kita bisa membuat pair. Sedangkan styrofoam dan plastik, aku akan menggunakan iron sebagai frame dan menggunakan kulit tebal untuk isiannya. Sepertinya masalahnya itu ada pada harga materialnya yang cukup mahal.
Ya, lagi pula, itu bukanlah urusanku. 2 jam kemudian, setelah Mujin menyelesaikan urusannya dengan Bong Hyun-sung, ia pun langsung disambut oleh teman-temannya. Akhirnya kau datang, Mujin. Mari kita makan. Kau gak telat ya hari ini? Mujin yang agak malu membalas. Kalian ini, dasar berandal lucu. Kenapa kepalamu botak, Mugung? Padahal aku sudah memberikan tipsnya loh. Oh, aku lupa. Kau dilatih oleh Mong Hyedam ya? Mugung yang merasa begitu malu menimpali. Itu sejujurnya, aku nyaris terkapar lemas bersamaan dengan Mukyung yang mencoba menenangkannya. Mujin menimpali. Haha, bertahanlah Mugung. Dan Muyul, bagaimana denganmu? Muyul dengan polosnya membalas. Aku baik-baik saja, tapi entah kenapa saat aku mulai latihan, Bong Hye-gul selalu menarik napas yang panjang. Oh iya, dia juga mencarimu hari ini. Mendengar perkataannya, Mujin yang penasaran bertanya, kenapa mencariku? Muyul membalas, aku tidak tahu, tapi ya begitu. Kita mundur ke beberapa hari sebelumnya, pada saat dimana Bong Hye-gul kelihatan begitu frustasi setelah melatih Muyul. Apa yang harus kami lakukan? Aku pikir telah mendulang emas, tak kusangka ternyata malah barang ampas. Jika aku mengajarnya satu hal, dia akan melupakan 2 hal. Dia adalah anak ajaib, karena jika aku mengajarnya 2 hal, dia akan melupakan 10 hal. Ini tidak akan berhasil. Kalau begini, Shaolin Five Fans tidak akan bisa diteruskan ke grand selanjutnya. Meskipun begitu, senyumannya itu menawan. Dia terlalu baik, aku bahkan tidak bisa bersikap kasar kepadanya. Lalu, saya putus asanya dengan keadaan itu. Bong Hye-gul pun bertanya pada Muyul. Muyul, bagaimana caramu belajar martial arts padahal kau baru saja bergabung dengan Shaolin? Dengan polosnya, Muyul membalas, itu, Mujin membantuku. Mugung dan juga Mukyung juga ikut sedikit membantu sih. Mendengar perkataannya, Bong Hye-gul pun terdiam berpikir. Mujin, itu anak yang diangkat oleh Grandmaster Hyun-guang sebelumnya kan? Siapa sangka dia bisa mengajari anak idiot seperti ini. Aku harus bertanya padanya rahasianya. Dengan pikiran seperti itu, Bong Hye-gul pun bertanya, aku ingin bertemu dengan Mujin. Apa kau mau ikut, Muyul? Kita kembali ke masa sekarang, di mana Bong Hye-gul muncul dari belakang sembari berkata, kau pasti Mujin ya? Meski Mujin sendiri biasa saja, Mugungnya begitu terkejut bahkan berteriak. Bong Hye-gul, kenapa Anda kemari? Bong Hye-gul membalas, seperti yang Muyul katakan, aku punya urusan dengan Grandmaster Hyun-guang dan Mujin. Mari bertemu setelah kau selesai makan, Mujin. Mujin yang kebingungan pun berpikir, apa? Dia sungguh punya urusan denganku? Aku mengerti jika dia punya urusan dengan kakek, tapi kenapa aku? Sore harinya, setibanya di tempat tinggal Grandmaster Hyun-guang, alih-alih menyapa Grandmaster Hyun-guang seperti Muyul, Bong Hye-gul malah terdiam menatap Mujin. Hingga Mujin sendiri yang merasa aneh berpikir, kenapa dia menatapku seperti itu? Apa aku melakukan kesalahan? Saat ia berpikir seperti itu, Grandmaster Hyun-guang yang dipeluk oleh Muyul berkata, Hohoho, anak yang bersemangat, kami selalu menerima pengunjung. Tapi pasti ada alasan bagi orang sesibuk dirimu yang datang jauh-jauh untuk menemuiku kan? Mendengar hal itu, bersama dengan Muyul yang segera menjauh dari Grandmaster Hyun-guang, Bong Hye-gul membalas, maaf mengganggu Anda. Saya kemari karena ada yang perlu saya bicarakan dengan Mujin. Tentu saja, hal itu membuat Grandmaster Hyun-guang penasaran. Ditambah lagi, Bong Hye-gul mendekat padanya lalu berbisik, sebenarnya saya kesusahan untuk mengajari Muyul. Saya dengar bahwa Mujin sangat membantunya dahulu, jadi saya ingin tahu bagaimana cara Mujin mengajarinya. Bahkan, gerakan dasar Shaolin Five Fans, ia tidak bisa memahami pelajarannya. Jadi, saya ingin tahu rahasia Mujin. Mendengar hal itu, Grandmaster Hyun-guang pun mengangguk menuturkan, baiklah, Mujin, aku ingin kau menunjukkan bagaimana anak itu secara resmi berhasil bergabung ke kuil Shaolin. Apa kau bisa bertarung dan melawannya? Mujin meliriknya membalas, baik kakek, kami sering melakukan duel saat kami dalam latihan dahulu. Muyul, kau tahu apa yang harus kita lakukan kan? Mari bersenang-senang, ayo keluar. Tunggu, kau sungguh makan semut itu ya? Dengan polosnya, Muyul berkata, Oke,
Lalu, meskipun sempat terkejut karena Mujin memanggil dengan masalah Hyunggang dan sebutan kakek, Mong Hye-gul yang kini penasaran dengan apa yang akan dilakukannya berpikir, "Hah? Bersenang-senang? Apa yang dimaksud itu bermain dan berlatih bersamaan? Apa sebenarnya mereka lakukan? Ya, aku yakin aku akan mempelajari sesuatu jika terus menghentikan mereka." Video ini pun diakhiri dengan saat Biksu Hye-gul berpikir seperti itu, Mujin dan Muyua melangkah keluar dari ruangannya, di mana mereka langsung bersiap di posisinya masing-masing.